Shalom, kembali kita jumpa lagi bersama kami Solidio Gratia. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui pujian ini kiranya nama Tuhan senantiasa kita permuliakan. Roh-Mu Tuhan ada padaku. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus yang baik kiranya memberkati kita sekalian. Amin.
Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengar firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21 dengan topik Yesus penggenapan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada saat ini firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk melaksanakan tugas panggilan gereja, yakni bermarturia, berkoinonia, dan berdiakonia. Salah satu yang paling urgen di ketiga hal ini adalah berdiakonia secara konkret. Mengapa hal ini ditekankan oleh firman Tuhan hari ini? Kita perlu menyadari fenomena serta gejala sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Perlu kita menyimak seperti lumpuhnya roh keadilan, para penegak hukum, mafia pajak, rekening gendut petinggi tertentu di waktu-waktu lampau yang dipetieskan, serta berbagai ketimpangan putusan peradilan dan perbedaan perlakuan para napi. Sebagai contoh, sepasang suami istri meringkuk dalam tahanan selama 3 bulan dengan ancaman 7 tahun penjara di pengadilan negeri akibat mencuri setan dan pisang seharga 10.000. Sementara para koruptor yang menikmati uang negara yang jumlahnya fantastis, kalaupun dijatuhi hukuman paling banter 5 tahun. Fasilitas kamar pun di penjara laksana hotel berbintang, bahkan bisa sekali-kali ke luar negeri.
Para koruptor, pemalak hutan liar, perusak lingkungan pun bebas melenggang, bahkan bisa melancong ke mana-mana. Demikian juga dengan orang-orang pintar berpendidikan, bukannya menggunakan kepandaiannya untuk kesejahteraan rakyat, justru digunakan untuk membobol bank. Mulai dari bank senturi yang nilainya triliunan sampai pengemplang pajak yang miliaran. White collar crime semakin membuat sengsara rakyat karena menebarkan ketakutan dan kecemasan. Diakui memang banyak orang pandai di dunia ini, termasuk di Indonesia, tetapi kepandaiannya justru digunakan untuk mengakali hukum dan perundangan agar dapat memenuhi keinginan dan kepuasan diri sendiri atau kelompok. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari konsekuensi rahmat pembaptisan yang kita terima karena kita telah menyerahkan diri untuk dikuasai oleh Roh Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di awal pelayanan Yesus mengajak kita menyerukan apa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab ratusan tahun sebelum kelahirannya oleh Nabi Yesaya. Dikatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, jika kita mendengar di berita media elektronik, yakni di antara segala berita yang memupuskan harapan akan keadaan yang lebih baik seperti bencana alam contohnya, siapakah yang akan empati untuk turun menjumpai korban-korban di samping dari pihak pemerintah? Toh Roh Tuhan tetap bekerja melalui tangan para relawan di sekitar wilayah bencana, di mana mereka harus menembus bahaya, mempertaruhkan nyawanya demi menemukan penduduk yang belum mau mengungsi atau harus dievakuasi. Belum lagi membangun jaringan pipa dan mengajak gerakan menanami bukit yang tandus yang terbakar awan panas. Di samping itu masih ada juga gerakan kepedulian yang konsisten bekerja tanpa menunggu publikasi. Dan banyak hal lain lagi, tidak mungkin ini semua dilakukan tanpa penyertaan Roh Tuhan. Karena semua kebaikan berasal dari Sang Pencipta. Namun hanya orang-orang yang jahat hatinya yang mengkritik kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun organisasi ataupun pribadi. Maka kembali kepada tugas perutusan kita yang selalu diberikan melalui berkat pengutusan, mengingatkan kita untuk setia mengikuti misi yang diberikan Kristus kepada kita. Yang pertama adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saya rasa kabar terindah bagi orang miskin adalah memberikan kesempatan kepada mereka secara berkesinambungan, sampai menumbuhkan kepercayaan dan harapan bahwa sebentar lagi mereka tidak miskin lagi. Dan ini bisa diprakarsai oleh pemerintah
ataupun gereja-gereja yang sudah mapan. Tidak pusing urusan biaya sekolah dan biaya pengobatan karena tersedia pelatihan keterampilan. Ada kesempatan untuk bekerja dengan upah memadai. Ada harapan untuk kehidupan dan masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Masih banyak orang-orang di sekitar kita tertawan dengan pekerjaannya, bahkan kekayaannya. Tertawan dengan ketamakannya, bahkan tertawan dengan kesepian karena tidak memiliki teman sejati. Tertawan dengan kuasa gelap. Orang-orang yang senang pergi ke dukun, dia masih tertawan dengan hal seperti itu. Yang ada di sekitar mereka adalah kelompok oportunis dan pragmatis, yakni yang mendekat bila ada maunya saja dan menjauh saat kita sedang menderita. Atau jangan-jangan kita sendiri masih tertawan dengan egoisme kita sendiri. Ketiga, memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Masih banyak orang yang melihat secara fisik tapi buta secara spiritual. Tidak mengenali kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga yang ada hanya omelan, keluhan, dan kata-kata negatif yang terlontar. Ada orang apa saja yang dilihatnya menilainya sangat jelek. Yang inilah kurang, yang itulah nggak bagus, yang sana kurang rapi, yang ini kurang bersih dan lain sebagainya. Dan masih banyak yang kurang bersyukur dan tak pernah merasa bersalah sehingga tak ada penyesalan diri atau bahkan penyesalan diri yang berkepanjangan justru dapat membuat diri kita menjadi tertekan dan stres berkepanjangan. Semoga kita tidak buta melihat rahmat Allah yang telah tercurah bagi kita. Di antara segala situasi yang gelap dan buram di sekitar kita. Yang keempat, membebaskan orang-orang yang tertindas. Perlu kepekaan tersendiri mengenali orang-orang yang tertindas ini. Bisa jadi mereka tertindas karena kekuasaan yang berlebihan. Atau tertindas dengan gaya hidup pasangannya. Atau mereka sebenarnya korban KDRT yang terpaksa harus tersenyum karena menjaga image atau jaim. Kemarin saya mendengarkan sebuah lagu pop. Ternyata masih banyak lagu-lagu yang tidak mendidik atau memberikan edukasi, ya. Di rumah tangga masih ada penindasan. Seperti istri bekerja di ladang atau di sawah, suami pergi ke lapo tuak. Ini penindasan. Saya katakan kepada suami, bapak anak-anak di rumah sedikit bernada marah. Di zaman sekarang masih ada pemikiran para suami bahwa istri bekerja keras. Suami ongkang-ongkang kaki di lapo tuak. Mari kita bertobat. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, semoga kita dijauhkan dari penindasan terhadap orang lain, terutama orang-orang yang mengasihi kita. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, dari semua kegiatan pelayanan itu adalah dalam rangka memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita diutus untuk mengabarkan kepada sebanyak mungkin orang
agar mereka menyadari bahwa kerajaan Allah sudah dekat, mengajak mereka untuk sedikit kerendahan hati untuk bertobat. Gak mudah memang untuk melakukan perutusan ini. Maka dibutuhkan Roh Tuhan yang menguasai kita. Roh yang telah memimpin Yesus dalam berkhotbah dan melayani semua orang yang sakit dan lumpuh adalah roh yang sama dengan yang kita terima saat pembaptisan. Tugas kita bukan untuk membebaskan diri kita sendiri dan menikmati rahmat-Nya untuk kepuasan diri, tapi justru menjadi kabar baik bagi orang-orang lain. Mari kita baca sekali lagi perkataan Kristus ini dengan perlahan dan mengganti kataku atau aku dengan nama kita sendiri. Contoh, saya kasih nama saya sendiri, Rebeka. Seperti ini. Roh Tuhan ada pada Rebeka. Oleh sebab ia telah mengurapi Rebeka untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus Rebeka untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa. Mari Bapak Ibu ganti dengan nama saudara sendiri. Maka kalau kita menyerahkan diri kita dikuasai Roh Tuhan, sama seperti Kristus menyerahkan dirinya secara total sebagai awal karya pelayanannya. Hari ini juga genaplah nas ini saat kita mendengarnya, dan mari memulai karya pelayanan perutusan kita bersama Yesus. Roh Tuhan tidak akan membuat kita berdiam diri dan berkata, itu kan bukan urusan saya. Itu urusan para pembesar dan penguasa. Atau itu urusan para pendeta atau penatua. Saya cukup puas dengan keadaan saya. Tidak mungkin kita akan hidup tenang dengan mendiamkan keadaan seperti ini. Karena Roh Tuhan akan gelisah sampai kita berkarya dan berani membawa suara saat terjadi ratap tangis, ketidakadilan, dan pembodohan. Roh Tuhan membutuhkan tubuh kita untuk bergerak, berkarya, berpikir, berbicara, dan bertindak. Tuhan bisa menggunakan tubuh orang lain kalau kita menolak tubuh kita dikuasai olehnya. Inilah kesempatan yang harus kita gunakan seluas-luasnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, karya kita bukan hanya seputar mimbar atau altar, tapi juga meluas ke pasar, ke marketplace, bahkan sampai ke dunia maya. Dan di mana-mana, sehingga terciptalah keadaan di mana kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan tinggal bersama kita sesuai dengan doa kita. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, banyak orang mengasihi Allah, memuji Tuhan di gereja, tetapi tidak disadarinya telah menjadi batu sandungan bagi jemaat lain. Bergereja hanya menilai dan menghakimi orang lain. Bergereja tetapi tidak mau memaafkan, mengampuni orang lain. Bergereja tetapi sampai di gereja saat ibadah berlangsung terus main game online.
dengan sesama jemaat. Bergereja ketika doa syafaat masih saja ngobrol atau tidak ikut berdoa, buka buku, buka HP dan lain sebagainya. Bergereja memuji Tuhan tetapi hanya di mulut saja. Firman yang didengar tidak hidup dalam dirinya, masih saja membenci orang lain, masih saja menjelek-jelekkan orang lain, masih saja memburuk-burukkan sesama jemaat yang lain. Bahkan pakaian apapun yang dipakai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita mendengar firman Tuhan, marilah kita diubahkan menjadi sesuatu yang baru, yang melayani, bermarturia, berkoinonia, dan berdiakonia untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, biasanya tritugas panggilan gereja ini, khususnya berdiakonia, ada 3 klasifikasi pelayanan. Pertama, diakonia karitatif yang biasa kita lakukan sebagai kegiatan amal. Makan gratis, sembako gratis. Tapi yang harus kita lakukan paradigmanya, kasih roti dan minum supaya mereka kenyang. Yang kedua, diakonia reformatif atau prakteknya sekarang menjamur, ya, seperti community development, pembangunan komunitas, pembangunan pusat kesehatan, penyuluhan, koperasi, bimas, dan banyak lagi. Jadi paradigmanya adalah jangan hanya kasih mereka makan dan minum, tetapi kasih mereka cangkul dan kail supaya mereka dapat bekerja, mereka dapat berkarya. Kita harus memikirkan hal ini, mengutip seperti pernyataan Novembri Koldahono dalam buku Bunga Rampai Agama dalam Praksis, yang mengatakan demikian. Kita butuh nasi, tetapi kita ingin memperolehnya dengan kebebasan. Kita butuh nasi, tetapi kita ingin memperolehnya dengan martabat. Hak hidup yang lebih manusiawi dan beradab inilah yang menjadi tujuan akhir dan diakonia Kristen, yaitu pelayanan yang mentransformasi baik struktur sosial maupun ekonomi menjadi lebih adil, lebih benar, dan mensejahterakan seluruh lapisan jemaat dalam ruang lingkup gereja. Mari kita semua tertantang dengan cara pandang baru ini, karena Roh Tuhan ada pada kita, sehingga kita bergandengan tangan melangkah bersama melayani gereja, lingkungan, dan masyarakat kita sampai terjadi transformasi di segala bidang. Itulah tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan Kristus, atau yang disebut dengan prolongatus Christi kepada sesama. Dan itu harus dikonkretkan. Dapat kita bandingkan dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Barang siapa yang melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, dia sudah melakukan untuk aku. Demikian kata Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian nyanyian pujian dan renungan yang dapat kami sampaikan pada hari ini, kiranya menjadi rema dan berkat bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini untuk mengutus kami dalam panggilan melaksanakan tritugas panggilan gereja
secara khusus dalam bidang diakonia. Beri kami hikmat, khususnya Roh Tuhan, agar kami dapat dibekali dan dipersiapkan untuk melakukan semua tugas itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pakailah kami Tuhan sebagai alat di tangan-Mu. Berkati seluruh pendengar pada hari ini, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesembuhan, rezeki panjang umur, dan sukacita untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.